Penyakit jantung dan pembuluh darah atau kardiovaskuler merupakan masalah kesehatan utama di negara maju maupun negara berkembang di saat ini. Hipertensi menjadi penyebab kematian nomor 1 di dunia setiap tahunnya. Hipertensi merupakan salah satu penyakit kardiovaskuler yang paling umum dan paling banyak disandang oleh masyarakat umum. Hipertensi sekarang menjadi masalah utama bagi kita semua, tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia, termasuk kita juga yang ada di Sulawesi Utara. Karena hipertensi merupakan salah satu pintu masuk atau faktor risiko penyakit seperti jantung, gagal ginjal, diabetes, dan juga stroke. Data WHO di tahun 2015 menunjukkan bahwa sekitar 1,13 miliar orang di dunia menyandang hipertensi. Artinya, 1 dari 3 orang di dunia terdiagnosa hipertensi atau darah tinggi. Jumlah penyandang hipertensi terus meningkat setiap tahunnya dan diperkirakan pada tahun 2025 akan ada sekitar 1,5 miliar orang yang akan terkena penyakit hipertensi. Dan diperkirakan setiap tahunnya 9,4 juta orang meninggal akibat hipertensi dan komplikasinya. Warga Nyawa Melambai, tiap tanggal 17 Mei merupakan hari peringatan hipertensi sedunia. Episode dari Promkes kali ini kita akan membahas tentang penyakit hipertensi dan sudah berada bersama kami narasumber Dr. Victor Yosef, spesialis jantung paru. Selamat ketemu ini dok. Ya, baik. Ya, dengan kesibukan dokter sudah hadir di Promkes, podcast yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Nah, tadi dok di pengantar sudah disebutkan bahwa hipertensi itu sebuah satu penyakit ya yang sudah cukup mengglobal di mana-mana, termasuk kita yang ada di Sulawesi Utara. Nah, menurut dokter kalau disebut dengan penyakit hipertensi, apa yang menjadi standarnya? Ya, oke. Baik, bertemu lagi kita di podcast ini. Terima kasih saya sudah diundang menjadi narasumber. Baik, memang tanggal 17 Mei jadi tepat sekali ya, kita memperingati atau mungkin lebih tepatnya sebenarnya membangkitkan kesadaran ya atau awareness dari masyarakat tentang penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi yang mana di Sulawesi Utara ini banyak sekali ya, bahkan kita pernah menempati peringkat 1 nasional ya. Oke, kapan seseorang terdiagnosis penyakit tekanan darah tinggi adalah tentu dengan pengukuran tekanan darah. Jadi tidak bisa hanya dirasa-rasa atau kalau mungkin DP atau orang Manado bilang pantai leher ya, orang ya tengkuk ya, agak tegang. Oh sudah darah tinggi kita. Tentunya tidak begitu ya. Tentu harus lewat pengukuran tekanan darah. Dan apabila terdeteksi 140/90 itu sudah bisa kita diagnosa sebagai hipertensi stage 1. Ya. Oke, tadi dokter sebutkan bahwa Indonesia pernah menduduki peringkat pertama ya. Sulawesi Utara di Indonesia. Ya. Nah, kalau menurut dokter identifikasi faktor-faktor apa kira-kira? Nah, itu dia ya. Memang hipertensi ini adalah penyakit degeneratif atau penyakit yang diturunkan ya. Jadi orang tua kita bukan hanya menurunkan budal, tapi juga penyakit ya. Kalau ke budal sedap, nah kalau penyakit, nah itu dia. Nah, faktor risiko orang untuk menderita hipertensi pertama tentu faktor keturunan ya, dan yang tidak kalah pentingnya dan ini sebenarnya yang paling banyak adalah pola hidup. Gaya hidup yang tidak aktif dan makanan tentu saja. Itu yang susah ya kalau di Sulawesi Utara, makanan semua berkata semua tersedia. Yes. Nah, apalagi dengan banyaknya ini ya momen-momen yang memang menyediakan makanan yang banyak berlimpah. Ntar lagi pengucapan syukur betul sekali dok ya. Ke depan ya. Jadi dok, kalau misalnya orang dikatakan hipertensi, seperti kata dokter tadi bahwa itu harus diukur ya. Yes. Nah, cara mengukurnya bagaimana? Nah itu dia. Sebenarnya yang paling penting adalah ketepatan cara mengukur ya. Nah yang terjadi adalah kadang-kadang kita hanya sekali ukur. Ya memang harus dipahami kalau di satu poliklinik, apalagi BPJS ya, pasien 50-an, ratusan ya, tentu memang agak kesulitan kalau harus diukur 3 kali. Tapi memang standarnya sebenarnya harusnya 3 kali. Dengan selisih waktu paling kecil mungkin sekitar 10 menit ya, tapi paling ideal sebenarnya setengah jam. Tapi oke lah, misalnya sudah dilakukan 3 kali pengukuran dan dia konsisten di angka seperti yang saya sebut tadi 140/90, maka itu sudah bisa kita katakan hipertensi. Jadi harus ada patokan
tidak boleh cuma 1 kali dok ya? Oh iya, tidak boleh. Dan pada saat ditensi pun tidak boleh dalam keadaan buru-buru. Misalnya dia habis lari-lari misalnya. Atau jalan kaki. Ya, makanya saya kadang suka kalau lihat misalnya di tempat jogging ada yang suka tensi-tensi, jasa-jasa tensi gratis tuh, saya kadang-kadang mikir apakah melalui prosedur yang tepat atau tidak. Karena kalau kita baru habis lari, pasti tensi kita tinggi. Jadi harus dalam keadaan tenang ya, duduk dulu, baru kemudian setengah jam dilakukan pemeriksaan. Dan memang sebenarnya yang paling baik itu dengan raksa ya, termometer raksa. Cuma sekarang kan isu lingkungan hidup ya, yang mengemuka sehingga dianjurkan pakai yang digital. Tapi digital pun harus selalu dikalibrasi karena kalau tidak nanti dia bisa meleset juga. Ya, faktor error. Nah, dokter bicarakan tentang alat tensi digital. Ini kan dijual bebas, ya? Ya, bisa nggak akurasinya dipakai sebagai? Nah, itu dia. Jadi tetap yang terbaik adalah di tensi manual ya. Tapi kalaupun misalnya kita kepraktisannya supaya setiap orang bisa punya di rumah ya bisa juga. Tapi harus dikalibrasi. Berarti jangan sembarang juga ya untuk mengukur karena harus dipakai patokan yang standar. Dia overdiagnosis, jadi mungkin yang tidak hipertensi, jadinya hipertensi. Oke. Nah dok, kalau misalnya seorang sudah melakukan pemeriksaan atau pengukuran oleh tenaga medis atau apa begitu dok, nah kalau dia sudah terdiagnosa hipertensi, apa yang dia harus buat? Paling pertama. Itu dia ya. Jadi kalau sudah terdiagnosis tekanan darah tinggi, tentu yang harus diubah pertama adalah gaya hidup. Gaya hidup harus lebih sehat ya, harus lebih aktif dengan makanan yang sudah harus dijaga kadar garamnya kalau bisa mungkin kurang dari 5 gram per hari ya. Nah, itu agak berat ya buat cara mengukurnya agak susah. Makanya sebenarnya dianjurkan kalau bisa jangan langsung dicampur, garam itu selalu harus dipisah. Oh, dipisah. Beberapa restoran sudah menerapkan itu gitu. Jadi mereka tanyakan dulu apakah garamnya mau langsung dicampur atau tidak. Kemudian tentu lemak-lemak juga harus dikurangi ya, makanan-makanan berminyak dan sebagainya. Iya, jadi boleh dikata semua yang ini ya dok ya, intake ya makanan, yes. Makanan minuman. Nah itu yang udah susah dok karena sekarang kan di mana-mana bertumbuh jamur ini, restoran, kemudian makanan-makanan fast food. Tapi makanan-makanan sehat juga sudah mulai banyak dan makanan sehat tidak selalu tidak enak. Sebenarnya dengan cara meramu yang baik, makanan sehat itu beberapa sudah diramu dan cukup enak untuk disantap gitu. Kalau dulu kan bayangan kita makanan sehat itu yang hambar yang tapi para chef kita sudah lebih kreatif ya. Kalau saran dokter untuk makanan rumahan? Lebih bagus makanan rumahan tentu. Karena kalau rumahan kan kita bisa kontrol ya kadar garamnya. Tentu yang paling bagus sayur-sayuran dan ikan ya. Iya. Udah ikan asin. Ya? Oh iya betul, jangan ikan asin. Ikannya diabaikan. Dan memang ini jadi masalah kalau orang-orang yang tinggal di pegunungan ya. Kalau mungkin kita di daerah pantai ya di kota kita akses mendapatkan ikan tuh mudah. Tapi bagaimana yang di gunung-gunung itu? Nah kadang-kadang mereka pakai ikan asin karena itu paling tahan lama. Betul. Iya. Nah ini dok, ini yang paling ujung-ujungnya nih. Biasanya kalau orang terdiagnosa hipertensi, yang paling dikhawatirkan itu apa kalau tidak tertangani dok? Yang paling dikhawatirkan, yang paling ditakutkan adalah komplikasi. Ya tadi Pak Dinan udah mengungkapkan bahwa ada 4 komplikasinya: jantung, ginjal, otak, dan mata. Ya tinggal mau lihat nih siapa yang mau lebih dulu ya. Nah kalau ke jantung dia bisa menjadi gagal jantung ya, tentu ada mekanismenya dari penebalan otot dan sebagainya. Kemudian kalau di otak ini yang paling justru yang kadang-kadang mematikan lebih cepat itu yaitu stroke ya, stroke. Kemudian gagal ginjal ya, nah yang harus cuci darah sekarang banyak sekali ya di rumah sakit kami ya, di rumah sakit Kando kalau mau ke gedung jantung selalu kan kita lewat gedung cuci darah ya, buat antri banyak. Dan jangan lupa mata jadi kabur, yang namanya retinopati hipertensi. Jadi sebenarnya yang ditakuti itu, sehingga kadang-kadang ada pasien-pasien yang merasa saya tidak perlu minum obat, saya tidak ada gejala apa-apa, padahal tensinya sudah tinggi. Nah jangan lupa karena pada saat tensi sudah tinggi dan tidak minum obat, komplikasi itu jalan terus. Sampai kemudian dia tiba di pusat kesehatan, dia sudah dengan komplikasi, sudah dengan kreatininnya yang sangat tinggi gitu. Atau mungkin dengan penebalan otot jantung dan sebagainya. Iya. Nah, dokter sebagai seorang spesialis jantung paru ini mungkin bisa pembuluh darah. Bisa kasih gambaran sedikit dong
bagaimana sebenarnya yang terjadi kalau hipertensi? Apa yang terjadi prosesnya di organ-organ tubuh yang disebutkan tadi? Mungkin kalau di secara umum ya, kalau di ginjal ada internis ya, nefrologis ya, kalau di otak ada neurologis ya, mata ada ahli mata. Nah, kalau di kami di jantung yang terjadi adalah penebalan otot jantung. Penebalan otot jantung karena tekanan yang sangat tinggi kan, dia harus pressure-nya overload ya. Nah, dalam jangka waktu yang lama itu bisa menyebabkan jantung tidak efektif lagi memompa darah, dia menjadi payah dan akhirnya berkelanjutan menjadi gagal jantung. Saya pernah baca satu referensi loh, itu seperti ini ya, balon ya. Betul. Nah, isinya terlalu banyak, dia akan berusaha berkompensasi begitu dong. Betul, dia akan berkompensasi. Iya. Nah sekarang dokter tadi singgung tentang ini, orang yang mau makan apa, minum apa. Sebenarnya diet yang paling tepat untuk orang hipertensi itu apa? Ada yang namanya diet Mediterranean ya. Macam-macam sebenarnya, tapi tentu itu bergantung pada sumber makanan di daerah itu ya. Kami pernah melakukan penelitian ya dulu ya di daerah Jawa Barat waktu itu. Ya memang karena seperti yang saya bilang tadi, karena kan mereka di pegunungan ya, sehingga mau tidak mau mereka akan lebih banyak mengkonsumsi ikan asin. Nah ketika datang periksa tensinya udah 220, 240, 200 dan pasien tidak ada gejala sama sekali. Bayangkan coba, padahal ini sebenarnya sudah dekat-dekat stroke ya sebenarnya, atau 200-an. Nah tentu pemilihan makanan menjadi salah satu kunci penting dari penata laksanaan hipertensi ya. Jadi garamnya tentu harus diminimalisir ya, lebih banyak sayur mungkin, daging-daging ya, sekali-sekali ayam lah mungkin ya. Kemudian juga buah-buahan itu yang paling penting juga saya kira. Kecuali buah durian ya. Yang tinggi-tinggi. Oh itu justru natriumnya tinggi, bahaya. Iya. Mungkin boleh tapi yang makan sendiri. Yang makan sendiri harus makan beramai-ramai. Makan beramai-ramai. Supaya terbagi dok. Gitu ya. Rasa, ya. Ya dok, ini ada satu title yang memang melekat ya untuk penyakit hipertensi, disebut sebagai silent killer. Ya. Nah, gambarkan sedikit dok bagaimana? Nah itu tadi sebenarnya saya sampaikan. Kenapa dia silent killer? Karena tidak diketahui ya, tidak ada gejala. Ini jeleknya itu kan. Kebanyakan pasien hipertensi tidak ada gejala. Dia tidak merasa apa-apa sampai kemudian dilakukan pengukuran dan ternyata tinggi. Nah dalam keadaan yang dia tidak tahu itu proses penyakitnya berjalan secara terus-menerus ya. Dan akhirnya begitu dia tahu mungkin dia sudah terjadi gagal jantung atau gagal ginjal misalnya dan harus segera cuci darah. Nah kematian kan tinggi pada saat sudah terjadi komplikasi itu. Itulah kemudian kenapa dikatakan sebagai pembunuh dalam diam. Waspada, memang harus diwaspadai dok ya seperti ini. Nah dok, ini barangkali pertanyaan yang umum. Apakah orang tuanya hipertensi, anaknya pasti hipertensi? Kemungkinan besar tapi tidak harus. Jadi kalau kita punya orang tua hipertensi ya seperti saya, tentu saya menyadari bahwa kemungkinan besar saya bisa hipertensi, tapi tidak harus. Maka apa yang saya lakukan adalah menjaga makanan, berolahraga. Jangan lupa olahraga atau exercise itu menurunkan tekanan darah. Dan itu ada penelitian berbasis bukti ya. Banyak. Saya pernah bawa juga itu di materi itu di ruang yang kami dokter jantung di Indonesia. Jadi gaya hidup, kemudian jangan kalau mau bilang jangan stres, tentu selama hidup kita masih stres. Tapi kita harus mengelola stres itu dengan baik. Jadi jangan marah-marah terus gitu ya. Apalagi kalau kita posisinya atasan gitu ya. Orang darah tinggi memang dia marah-marah. Banyak yang unfold pada saat dia emosi misalnya. Nah itu juga harus kita kelola dengan baik supaya tekanan darah bisa terjaga dengan stabil. Oke. Tapi saya notice yang tadi dok ya bahwa jika Anda waspada untuk apakah Anda terdiagnosa hipertensi, Anda harus melakukan pengukuran secara rutin. Ya, berkala. Dan secara berkala. Ya, seperti kata dokter tadi juga dilakukan. Kalau sehat tidak tekanan darah tinggi mungkin setahun sekali lah ya. Setahun sekali. Saya rasa di tiap kantor kan ada poliklinik ya. Dan ini penting sekali dalam kaitan pengelolaan dana negara sebenarnya ya. Jadi Menkes sudah sering mengingatkan besar sekali dana untuk penyakit degeneratif. Supaya tidak terlalu besar, tentu kita harus kelola dari masih faktor risiko yang lebih mudah ditangani. Oke.
Jadi sebenarnya banyak dok ya, tapi secara gambaran umumnya penyakit hipertensi adalah penyakit yang harus diwaspadai. Ya, setuju. Oke, barangkali ada tambahan lagi dok untuk penyakit ini? Ya, oke. Jadi tanggal 17 ini kita memperingati Hari Hipertensi Sedunia. Tadi sudah dikatakan 1 dari mungkin 6 atau 7 orang di dunia itu menderita penyakit tekanan darah tinggi. Dan kalau sudah terdiagnosis, tidak usah kecil hati, minum obat saja secara rutin. Dan ingat, hipertensi tidak pernah sembuh. Hipertensi hanya terkontrol. Sehingga jangan men-stop obat hipertensi semau kita. Banyak pasien yang datang ke kita, dia udah stop karena itu dia merasa saya tidak ada keluhan, saya sudah sehat gitu. Jangan, kecuali atas pengetahuan dokter ya. Jadi hipertensi hanya bisa dikelola, tapi tidak pernah sembuh. Jadi pengobatannya seumur hidup. Seumur hidup. Kalau sudah terdiagnosa. Kalau sudah terdiagnosa, betul. Ya. Tapi hipertensi tidak harus selalu obat, melulu obat. Jadi kalau hipertensi masih stage 1, biasanya kita kasih waktu dulu untuk modifikasi diri. Makanannya sehat, olahraga, kemudian kita evaluasi 3-6 bulan. Jadi kadang dengan modifikasi itu turun sendiri, tidak harus minum obat. Karena sekali minum obat ya sudah, mau turning back itu udah harus continue. Ya, jadi ini catatan juga buat Anda yang mungkin sudah pegang buku kronis ya, sudah terdiagnosa, BPJS, jangan sampai berhenti karena obat itu memang akan maintenance ya untuk kesehatan. Yes. Demikian perbincangan kita tentang hipertensi, terutama saat ini kita sementara memperingati Hari Hipertensi Sedunia di tanggal 17 Mei dan narasumber kita Dr. Victor Yosef, spesialis jantung pembuluh darah yang sudah berbagi ilmu. Terima kasih banyak dok atas kesediaannya. Di kesempatan berikut akan hadir lagi dengan materi berikutnya. Dengan senang hati. Ya, Bapak Anda semuanya tonton kembali untuk channel Promkes dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Anda bisa subscribe, kemudian nantikan kembali untuk materi-materi selanjutnya. Ingat, makan sehat, berpikir sehat, jalan sehat. Sampai jumpa lagi dan salam sehat. Nanti hari jantung saya tanya.